Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar ya? Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas kembali aplikasi penghasil uang yang sekarang ini lagi ya banyak diomongin ya. Banyak juga yang request katanya tolong bahas aplikasi ini ya. Nah, apa nama aplikasinya teman-teman ya? Aplikasinya itu bernama Betis ya, aplikasi Betis. Yang nggak tahu, saya juga aneh gitu, namanya Betis gitu. Apa itu betis? Betis itu kan bagian dari tubuh ya, yang ada di kaki, betis. Ya mungkin nanti kedepannya ada lagi aplikasi paha, mungkin seperti itulah teman-teman. Nah, sekarang saya akan membahas aplikasi Betis tersebut teman-teman, karena saya menemukan adanya sebuah komplotan gitu ya di aplikasi ini ya, komplotan, terus pencatutan nama orang lain, nama perusahaan orang lain atau kelompok orang lain, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi seperti apa sistem dari aplikasi Betis ya? Ngeri gitu ya, namanya Betis. Namanya Betis. Jadi simak terus videonya sampai habis. Oke teman-teman ya, di Betis ini kita harus mendaftar, dan setelah mendaftar itu kita disuruh mendownload aplikasinya. Dan pas pendaftaran juga pakai nomor asal-asalan itu bisa teman-teman ya, nggak ada kode OTP sama sekali ke SMS ataupun telepon dari aplikasinya. Jadi ini membuktikan dari awal saja ini sudah tidak aman. Dan di sini pas saya mendownload aplikasinya ya, ada menu pop-up awal seperti biasa kalau aplikasi-aplikasi seperti ini ya. Selamat datang di Betis, katanya ya. Betis adalah platform investasi mata uang digital di bawah British Henley Fund ya, Henley Fund ya. Betis memiliki keamanan tinggi katanya. Keamanan tinggi gimana gitu? Daftar aja pakai nomor asal-asalan itu masuk. Kalau yang terintegritasnya tinggi itu pas daftar saja itu sudah harus ada OTP ya. OTP itu kan untuk keamanan dan tentunya harus ada di Play Store. Meskipun nggak semua yang ada di Play Store aman gitu ya, minimal terdaftar lah gitu. Selanjutnya, pengembalian tinggi, pengguna baru bisa mendapatkan 50.000 pengalaman emas. Nah, itu seperti gratisan lah, seperti itu teman-teman ya. Dan nantinya juga saya yakin itu nggak akan bisa ditarik ya. Dan mendapatkan penghasilan setiap hari. Setiap hari ini, pengguna baru akan menerima 10.000 untuk isi ulang pertama yang dapat ditarik katanya. Jadi ketika kita isi ulang, katanya akan ada bonus 10.000. Isi ulang minimalnya itu 100.000 teman-teman ya. Berarti kalau isi ulang pertama dapat 110.000, mungkin seperti itulah. Nah, ini isi ulangnya teman-teman ya. Daftar isi ulangnya 100.000 sampai 10 juta ya. Paling tinggi 10 juta, paling rendah 100.000 teman-teman. Jadi cara kerja di aplikasi Betis ini gimana sih gitu? Nah, jadi cara kerjanya seperti mining teman-teman, mining ya, menambang ya, mungkin mata uang digital atau cryptocurrency, karena ada di kutipannya terdaftar draft mata uang digital tersebut teman-teman, banyak sekali. Nah, seperti mining seperti ini teman-teman. Nah, di sini nanti akan bertambah si saldo ini, atau koin apa saldo lah, nggak tahu saya ini. Yang jelas ini akan bertambah setiap per jam, atau ya per jam kalau nggak salah ya. Nanti setiap harinya dapat berapa gitu. Nah, di sini uang yang kita investasikan, yang kita depositkan itu nggak jelas ya dipakai apa. Yang saya tahu di sini katanya dipakai untuk menambang atau mining. Itu saya tahu dari mana? Dari grup Telegramnya ya. Saya nyari informasi dari grup Telegramnya. Nah, ini kalau menurut saya seperti ini ya.
itu ya seperti menggandakan duit gitu, menggandakan uang. Kita deposit 100.000, nanti kita akan dapat profit setiap jam, bahkan setiap hari, bahkan setiap jam gitu. Profit terus gitu, nggak ada untungnya, kan itu nggak logis ya. Kalau di cryptocurrency, seperti kata Pak Tonggam ya, saya pernah nonton Pak Tonggam bicara di YouTube channel OJK ya, ada, silahkan kalian cek YouTube channel OJK-nya. Pak Tonggam itu pernah bilang ya, kalau investasi mata uang digital, kripto, itu nggak ada keuntungan yang fix ya. Yang fix itu yang tetap gitu. Kalau kita deposit segini, nanti keuntungannya stabil segini gitu. Itu nggak ada katanya ya, kata Pak Tonggam. Dan saya lebih percaya Pak Tonggam karena dia itu kalau nggak salah ketua OJK gitu ya, atau SWI atau OJK lah, seperti itu, saya lupa. Karena saya percaya sama dia karena itu adalah otoritas terkait lembaga pemerintahnya ya, pemerintah kita Indonesia. Dan kita harus percaya dengan ucapannya karena secara logika juga benar gitu. Kalau cryptocurrency kan itu fluktuatif, naik turun kayak roller coaster gitu ya. Dan banyak aplikasi yang mengatasnamakan cryptocurrency atau mata uang digital itu menjanjikan penghasilan atau profitnya maksimal gitu, bahkan stabil gitu. Maksimal aja nggak logis gitu, apalagi stabil gitu. Jadi ya seperti itu, nggak ada yang fix kalau mata uang digital penghasilannya. Sedangkan di sini kita berinvestasi, katanya uang yang kita investasikan itu dibuat untuk mining, menambang. Sedangkan menambang itu nggak ada yang sempurna teman-teman, ada lossnya juga, nggak profit semua itu. Misalkan kalau profit, oke lah mereka membayar. Nah sedangkan kalau mereka loss, gimana gitu, apakah tetap membayar? Sedangkan mereka menjanjikan profit yang stabil setiap jam, setiap hari gitu. Nah di sana saja saya tidak paham ya, bukan tidak paham, tidak logis gitu. Apalagi legalitasnya, logisnya saja nggak dapet, legalnya apalagi. Dan seperti biasa teman-teman, aplikasi seperti ini, money game Ponzi, selalu ada manfaat 3 tingkat, piramida ke bawahnya ya, 3 tingkat. Mulai level 1 10%, level 2 8%, level 3 5%. Tinggi sekali itu. Ini penghasilan apa? Ini persentase apa? Ini skema piramida Ponzi-nya teman-teman. Ketika kita mengundang orang lain untuk berinvestasi atau bermain di aplikasi ini, ketika orang yang kita undang melakukan deposit, orang yang mengundangnya itu akan dapat komisi mulai dari 10%, 8%, sampai 5%, sampai ke bawahnya. Seberapa banyak kita mengundang orang lain atau menjerumuskan orang lain untuk bermain di aplikasi ini teman-teman ya. Nggak perlu saya bahas panjang teman-teman ya, karena ini skemanya seperti ini semua aplikasi money game Ponzi itu ya. Dan ini sudah jelas piramida Ponzi gitu. Nah kira-kira seperti inilah teman-teman ya. Undang satu teman, bonus ya, nilai pengalaman 70.000, penghasilan hariannya 2.100, dan itu sudah di-plat ya, dipatok ya, udah mati penghasilannya, dipatok lah gitu. Sedangkan kata saya cryptocurrency itu nggak ada yang stabil gitu. Dan ini bonusnya 8%, 10% ya, banyak lagi ke bawahnya teman-teman ya, sampai 20%. Itu menjanjikan keuntungan, dan itu saya pastikan nantinya itu adalah penipuan teman-teman. Dan yang lebih ini ya, dan yang lebih ngeri gitu, mereka mencatut nama Henley Fund ya. Nah ini Henley Fund didirikan pada tahun 2008. Ini adalah portofolio saham donasi yang harus memenuhi kriteria kinerja dasar yang dengan rekening saham dikumpulkan. Nah, saya coba-coba googling nih, searching kata kunci Henley Fund ya, yang ini namanya.
Nah, ada gitu, ada, tapi nggak ada sangkut pautnya dengan aplikasi ini. Ya mungkin mereka mencatut ya, sama seperti halnya Sungrow yang mencatut Adani ya. Adani juga mencatut, Sungrow juga mencatut nama Sungrow yang asli, Adani juga mencatut nama Adani yang asli, Richard juga mencatut nama Richard yang asli gitu. Jadi selain money game Ponzi, aplikasi ini juga suka mencatut ya, mencatut nama atau nama orang besar atau perusahaan besar yang sudah legal atau legalitasnya terjamin. Untuk apa mereka seperti itu? Untuk memikat ya, memikat para membernya, untuk supaya membernya tersebut percaya gitu pengguna aplikasinya. Tapi yang sudah-sudah seperti yang tadi saya katakan, Sungrow dan kawan-kawan, atau yang kemarin ya ada Coca-Cola, itu mencatut teman-teman ya. Bisa aja kalau kalian bisa buat aplikasi, bisa kalian mau mencatut nama siapa aja bisa, tapi ininya dipakai kalau kalian seorang pengguna ya aplikasinya. Dan di sini ada pengenalan karakter katanya. Ini foto-foto orang-orang siapa ini ya? Ini mencatut teman-teman ya. Ini apakah benar orang-orang dari Henry Fund? Kalaupun benar ya itu tadi, mereka hanya mencatut. Nah, seperti ini teman-teman ya. Aduh. Jadi aplikasi money game Ponzi ini sebetulnya mereka menghalalkan berbagai cara ya untuk menarik minat pengguna aplikasinya itu. Yang uniknya lagi teman-teman, di sini saya menemukan ada kesamaan ya dengan aplikasi yang sudah kabur. Nah, saya katakanlah ini komplotan mungkin ya, mungkin komplotan Twinkling. Kalian tahu aplikasi Twinkling yang sudah kabur dulu ya? Nah, kemarin lagi ada aplikasi MK Telur dan itu ada di Play Store, tapi kenyataannya menipu juga gitu. Banyak penggunanya yang nggak dibayar gitu setelah deposit. Nah, Twinkling dan MK Telur itu, dari MK Telur saja itu saya sudah beropini itu adalah komplotan Twinkling ya. Nah, sekarang di aplikasi Betis ini teman-teman, ketika kalian, kalau kalian teliti, ketika kalian mendownload aplikasinya, link download aplikasinya seperti ini teman-teman, Twinkling ya, seperti itu teman-teman. Ini link aplikasinya. Kalau kalian ingin melihat yang lebih detailnya lagi, di sini teman-teman, saya berselancar di YouTube mencari aplikasi Betis ini, dan saya menemukan sebuah channel yang saya nggak akan sebutkan namanya ya. Ini bukan maksud apa-apa, tapi di kolom deskripsinya seperti ini teman-teman. Pendaftarannya beda, linknya juga pendaftaran itu games. Ini aplikasi investasi atau games gitu, nggak sinkron dengan apa yang ditawarkan, dan nama linknya atau domain linknya berbeda seperti itu ya. Mungkin itu untuk mengibuli ya, atau kamuflase, disangkanya ini aplikasi game gitu, padahal aplikasi tipu menipu money game Ponzi. Nah, ketika link download aplikasinya ini ada Twinkling, sedangkan kita ketahui banyak ya yang sudah tahu. Mungkin kalau yang belum tahu ini saya kasih tahu, Twinkling itu adalah aplikasi money game Ponzi yang mirip MK Telur ya. Nah, sebelum MK Telur yang kemarin kabur juga, yang sudah nggak membayar katanya, itu ada Twinkling. Dan sekarang di domain link website Betis ini, aplikasi Betis ini ada Twinklingnya. Nah, apakah ini cocok logi atau apa ya, silahkan kalian pikirkan sendiri. Yang jelas sistem money game Ponzi-nya sama dengan Twinkling dan MK Telur. Oke teman-teman, kalau ada teman-teman semua atau pemain Ponzi yang bermain di aplikasi ini, saya silahkan saja ya. Kalian itu memang mentalnya mental maling. Jadi kalian yang dibayar ya oleh aplikasi-aplikasi seperti ini ya, kalian pakai tangannya yang mungkin kerjasama dengan aplikasi ini. Tapi saya sendiri
tidak merekomendasikan untuk orang awam atau yang sudah pernah tertipu oleh aplikasi money game Ponzi untuk tidak bermain lagi lah ya, sayangi uang kalian gitu. Nah, saya ada yang menggelitik kemarin ya, di video mana ya, saya lupa, yang penting inilah komentarnya ya. Katanya saya ya yang bahas SJW diblokir ya, dan komplotan kami itu diblokir SWI. Ada yang komentar misal seperti ini, itu katanya saya unsur kebencian gitu, kebencian, dan ada kata bodoh. Katanya kata bodoh itu nggak elegan, sedangkan ada salah satu konten kreator ya yang juga itu menurut saya bagus, itu kata-katanya selalu halu, idiot, dungu, seperti itu. Ya itu sah-sah aja. Kenapa? Saya paham bahasa gitu. Saya paham bahasa, dan itu selama baku, selama ada di KBBI ya, terus bisa digunakan, dan pedomannya TB3I, tata bahasa baku bahasa Indonesia, itu ya sah-sah aja. Misal saya kata bodoh ya, bodoh itu kan lawan kata dari pintar, pandai, seperti itu. Selama itu ada di KBBI, ya nggak apa-apa gitu. Itu kan resmi. Elegannya gimana? Justru kata bodoh itu lebih elegan. Nggak perlu ya, mungkin Anda kurang pintar, kepanjangan gitu. Kalau ada kata bodoh, mungkin Anda adalah orang yang bodoh. Ya nggak apa-apa, itu elegan loh. Ingat. Ya mungkin yang komentar itu ya pemain juga yang ingin menjatuhkan nama channel saya ini. Saya itu ya, untuk kata-kata seperti itu, bodoh lah seperti itu sudah saya pikirkan ya, dan saya paham bahasa gitu. Karena basic pendidikan saya di bahasa gitu, bahasa. Saya tahu menempatkan bahasanya di mana, bahasa ini untuk ini, bahasa ini untuk ini. Kalau bahasa sehari-hari di konten-konten seperti ini tidak terlalu baku gitu ya. Kalau untuk forum resmi saya paham, saya tahu, dan kata bodoh itu bisa dipakai gitu. Bisa dipakai karena ya ada di KBBI. Dan kalian tahu kata pembodohan? Nah, kata pembodohan ini sekilas saja karena ada yang komen seperti itu ya. Kata pembodohan ya. Nah, itu kata pembodohan itu berasal dari kata dasar. Kata dasarnya itu bodoh. Ada pula kata kepintaran. Nah, kepintaran itu kata dasarnya pintar. Jadi bodoh dan pintar. Ya. Jadi pembodohan itu kata dasarnya bodoh, dan bodoh itu ada di KBBI. Dan silakan kalian cek juga di KBBI. Dan bisa digunakan menurut pedoman TB3I. TB3I itu tata bahasa baku bahasa Indonesia. Di sana ada wacana, bagaimana cara membuat wacana, mindset, terus kalimat, frasa gitu, banyak. Kenapa sebetulnya saya nggak mau ya bicara seperti ini ya, karena ini ada komentar seperti itu, saya merasa geli gitu, geli aja gitu ya. Nah, muncullah basic pendidikan saya di sini. Tapi udahlah, itu nggak usah diperpanjang lagi bahasanya, saya cuma mengulas saja. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi aplikasi betis ini adalah money game Ponzi, dan itu berbahaya ya. Terus suka ada yang bilang ya, Bang, kenapa nggak dicoba dulu? Jangan dulu beropini kalau belum merasakan gitu. Saya dulu pernah bermain di aplikasi money game Ponzi ini. Saya jujur dulu pernah sekali-kalinya itu ya, tanpa diajak kerjasama. Saya coba sendiri karena menurut saya untuk membahas aplikasi penghasil uang yang penipuan, ya betul kata kalian, harus dicoba. Tapi nggak harus semua aplikasi dicoba gitu, cuma cukup satu saja yang dicoba. Nah, kalau ada yang bilang kenapa nggak coba dulu, gini ya, saya itu melihat dari kemasannya, karena pernah mencoba juga dan melihat kemasan.
Kalau sistem dan skemanya seperti itu, ngapain dicoba gitu? Ngapain dicoba? Kalau saya nyoba itu saya maling-maling juga, nanti saya share link kemana saja gitu. Nggak ada gitu ya. Saya nggak akan coba lagi aplikasi yang seperti ini, money game Ponzi. Saya cukup mencoba 1 kali dalam seumur hidup saya aplikasi money game Ponzi tersebut. Dan kesininya skema money game Ponzi dan sistem money game Ponzi itu sudah nempel di otak saya gitu. Saya itu nggak pelupa orangnya. Saya itu lebih belajar ke pengalaman. Kalau ini yang pernah terjadi seperti ini dengan sistem seperti ini, ya sudah bisa diambil benang merahnya gitu, bahwa aplikasi money game Ponzi itu penipuan gitu. Misal kita kalau mau beli garam ke toko atau swalayan ya, itu kita nggak perlu nyicip dulu, gitu ya, asin nggak nih, takutnya ini asam gitu atau amis, nggak perlu gitu, karena di kemasannya udah ada tulisan garam gitu, nggak mungkin dalamnya manis, apalagi itu disegel ya, nggak bisa dibuka, itu sudah tertera garam, rasanya juga asin gitu, seperti itu. Jadi sudah tahu itu money game Ponzi, ngapain dicoba gitu, ujung-ujungnya kok kabur gitu. Seperti itu mindset saya teman-teman ya, untuk simpel-simpelan saja seperti itu ya. Jadi terima kasih yang sudah mampir ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya tidak merekomendasikan aplikasi betis ini karena money game Ponzi. Stop bermain money game Ponzi, stop undang teman, stop menjerumuskan orang lain untuk bermain money game Ponzi ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.